Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bulog, apa kabarnya? Perkenalkan, nama saya Gusta, saat ini diberikan amanah sebagai Manajer TJSL Forum Bulog. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai program TJSL Bulog sebagaimana Peraturan Menteri BUMN di tahun 2023 dan Peraturan Direksi Forum Bulog tentang program TJSL. Semoga pembahasan kali ini menjadi pengetahuan serta dapat diimplementasikan untuk Sobat Bulog yang memiliki usaha bisnis atau perusahaan yang sedang dijalankan oleh Sobat Bulog. Adapun program kerja TJSL Forum Bulog adalah kegiatan yang merupakan komitmen dan bakti perusahaan, dalam hal ini Forum Bulog, terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan dampak pada ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola sesuai dengan prinsip yang terarah, terukur, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Ada 3 tujuan program kerja dari TJSL Forum Bulog. Yang pertama, memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan, dan pembangunan hukum serta tata kelola bagi perusahaan. Yang kedua, memberikan kontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, dan terukur dampaknya, serta akuntabel. Yang ketiga adalah membina usaha mikro dan kecil agar lebih tangguh dan mandiri, serta membina masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan. Program TJSL ini sifatnya wajib bagi BUMN dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direksi BUMN dan dengan dibantu oleh Komite TJSL yang memang dibentuk untuk melaksanakan beberapa fungsi, setidaknya ada 3 fungsi, yaitu 1. Melakukan koordinasi antar unit kerja atau direktorat di BUMN untuk memutuskan tujuan dan juga untuk petunjuk pelaksanaan program TJSL. Kedua, melakukan pemetaan dan penyusunan program TJSL. 3. Membantu direksi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program TJSL BUMN. Tahapan yang harus dilakukan Forum Bulog dalam melaksanakan program TJSL yaitu 1. Tahap perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan, 3. Tahap pengawasan, 4. Tahap pelaporan. Pelaksanaan program TJSL Bulog bertransformasi melalui 5 prioritas utama, yaitu fokus pada dampak, perbaikan, tata kelola, pemanfaatan teknologi, peningkatan keterlibatan karyawan, dan peningkatan kolaborasi. Pelaksanaan TJSL berorientasi untuk pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau TBB dan berpedoman kepada 7 subjek inti ISO 26000 sebagai standar global dan pelaksanaan CSR. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Forum Bulog merupakan program yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB atau Sustainable Development Goals atau SDGs dan mendukung bisnis inti perusahaan. Forum Bulog menginisiasi program berdasarkan pada kondisi masyarakat Indonesia dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program TJSL dibuat guna untuk menentukan titik keseimbangan antara peningkatan kinerja perusahaan dengan pengembangan masyarakat, yang mana dalam program-program tersebut dapat memberikan imbal balik atau share value yang positif terhadap perusahaan. Pada tahun 2024, program TJSL Forum Bulog dirancang untuk mendukung TPB atau SDGs di Indonesia sebagaimana rancangan Bappenas melalui pendekatan mitigasi risiko atas aktivitas bisnis inti dari perusahaan, visi dan misi perusahaan dalam bentuk program kerja TJSL yang mengacu pada 7 core subjek ISO 26000 antara lain 1. Tata kelola organisasi, 2. Hak asasi manusia, 3. Praktik perburuhan, 4. Lingkungan, 5. Praktik operasi yang wajar, 6. Isu konsumen, 7. Pelibatan dan pengembangan komunitas. Pendekatan pemilihan SDGs atau TPB yang dilakukan oleh Forum Bulog berdasarkan mitigasi risiko dari bisnis inti perusahaan yang selaras dengan aspirasi pemegang saham dan risk appetite statement serta fokus bidang prioritas program TJSL sebagaimana Permen BUMN dan PD terkait dengan TJSL. Pendekatan pemilihan SDGs atau TPB
Dilakukan perum Bulog berdasarkan mitigasi risiko dan bisnis inti perusahaan yang selaras dengan aspirasi pemegang saham dan risk appetite statement, serta fokus bidang prioritas program TJSL sebagaimana Peraturan Menteri Nomor Per 1/MBU/03/2023 tentang penugasan khusus dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, yaitu 13 program TJSL melalui unit kerja bagian TJSL Perum Bulog antara lain 1. Bulog Peduli Gizi, 2. Bulog Peduli Petani, 3. Bulog Aksi Berbagi, 4. Bulog Peduli Bencana, 5. Bulog Membangun Tempat Ibadah, 6. Bulog Pintar, 7. Bulog Peduli Pendidikan, 8. Bulog Difabel Berdaya, 9. Bulog Peduli UMKM, 10. Bulog Peduli Pendidikan Khusus, 11. Bulog Industri Ekososial, 12. Bulog Hijau Konservasi Daratan, 13. Bulog Hijau Pesisir Pantai. Dari 13 program tersebut, terdapat 4 program yang masuk dalam kategori CSV, yaitu Bulog Industri Ekososial Sistem, Bulog Peduli Gizi, Bulog Peduli Petani, dan Bulog Peduli UMKM. Nah, selanjutnya apa itu Creating Share Value atau CSV? CSV dinilai lebih berdampak dan lebih memberdayakan komunitas yang dibantu oleh perusahaan, dalam hal ini adalah Perum Bulog. Selain itu, CSR cenderung hanya berfokus ke dalam hal-hal filantropis yang intinya memberikan bantuan kepada masyarakat atau komunitas tertentu. Nah, di sisi lain, CSV lebih membuat masyarakat atau komunitas tersebut lebih mandiri dan dapat mengembangkan kemampuan mereka secara berkelanjutan karena masyarakat atau komunitas tersebut diberikan pelatihan-pelatihan serta bantuan modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan skill mereka dalam aspek sosial maupun ekonomi. Pada intinya, CSV bukan sekedar menyediakan ikan kepada masyarakat atau komunitas, tapi memberikan umpan dan pancingan atau jaring kepada masyarakat atau komunitas agar masyarakat tersebut dapat memperoleh ikan bukan hanya sekali, tapi bisa berkali-kali dan bahkan dapat mencari ikan sendiri di kemudian hari. Konsep CSV sudah diterapkan oleh TJSL Perum Bulog dengan program Bulog Peduli Gizi, Bulog Peduli Petani, Bulog Peduli UMKM, dan Bulog Industri Ekososial Sistem. Perlu saya ulangi sekali lagi bahwa CSV merupakan turunan dari CSR, dan pada program ini jelas kegiatan CSR-nya masih ada, namun juga dibarengi dengan CSV dengan wujud pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Berbicara tentang dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi, salah satu program TJSL Perum Bulog yang dilakukan di sekitar sentra penggilingan padi milik Perum Bulog yang berada di Sragen, yaitu Bulog Industri Ekososial Sistem. Bulog Industri Ekosistem merupakan salah satu program bagian TJSL Perum Bulog yang memberikan ruang usaha baru berbasis produk samping industri, baik produk pengelolaan padi atau beras dengan melibatkan masyarakat di sekitar sentra penggilingan padi dan sentra pengelolaan beras yang diharapkan dalam jangka panjang akan membentuk ekosistem bisnis atau agroindustri terpadu guna mereduksi serta memberikan nilai tambah limbah berupa sekam padi bagi perekonomian masyarakat, serta untuk mengetahui kebermanfaatan maupun dampak sentra penggilingan padi dan sentra pengolahan beras di Sragen bagi petani atau kelompok tani atau gapoktan dan masyarakat khususnya di lingkungan sekitar sentra penggilingan padi yang ada di Sragen, yaitu dengan budidaya jamur tiram menggunakan media tanam limbah berupa sekam padi. TJSL Perum Bulog melihat bahwa masyarakat di sekitar sentra penggilingan padi dan sentra pengolahan beras di Sragen terdampak baik dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, TJSL Perum Bulog melakukan CSR sekaligus CSV di masyarakat khususnya di lingkungan sekitar sentra penggilingan padi yang ada di Sragen. Pengelolaan beras Sragen ini merupakan program CSR dan CSV yang dilakukan TJSL Perum Bulog antara lain 1. Pembuatan kumbung jamur untuk 6.000 backlog. 2. Pelatihan budidaya jamur tiram menggunakan media tanam limbah berupa sekam padi. Adapun harapan ke depannya, masyarakat atau komunitas tersebut mandiri dan dapat mengembangkan kemampuan mereka serta berkelanjutan seperti panen jamur serta dapat membeli sekam padi yang awalnya merupakan limbah menjadi barang yang bernilai jual.
Dengan program CSR dan CSV ini, bahwa perusahaan tidak cukup sebenarnya jika hanya memberikan bantuan-bantuan atau ikan kepada komunitas atau masyarakat tertentu, tetapi juga harus memberdayakan masyarakat atau komunitas yang ada dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka agar mereka dapat berdiri di kaki sendiri dan juga dapat berkembang secara berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat terkait dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN tentang TJSL dan diatur dalam Peraturan Direksi Perum Bulog tentang TJSL. Terima kasih Sobat Bulog telah menonton episode Bulog Bisnis Talk kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Bulog Bisnis dan nantikan episode selanjutnya ya. Bye-bye.